Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya kembali menemani Bapak Ibu Saudara, dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama dengan Koko kita. Wah, Ko Felix. Bagaimana kabarnya, Ko? Baik, Saudara. Puji nama Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kembali akan ngobrol bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara, di mana malam hari ini merupakan sesi keempat, sesi terakhir dalam pembahasan kita mengenai pornografi. Dan malam hari ini subtemanya apa, Ko? Subtemanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar tentang bagaimana seseorang itu bisa lepas dari kecanduan pornografi. Nah, akhirnya kita masuk dalam penyelesaian ya, konklusinya. Setelah 3 sesi kita membahas sejarah, kita membahas dari sudut pandang Alkitab, secara sudut pandang duniawi. Dan hari ini ya kita akan tutup sesinya dengan dengan subtema cara untuk kita bisa terlepas dari ikatan pornografi. Ya, mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, tapi mungkin ada dari salah satu pendengar ya konten ini yang mungkin bergumul. Wah, bagaimana nih? Aku sudah terikat dengan pornografi, tapi aku ingin lepas dari ikatan tersebut. Dan malam hari ini Koko akan menyampaikan tentunya dari sudut pandang Alkitab ya. Ya, dan bagaimana caranya, bagaimana penyelesaiannya, malam hari ini akan dibahas tuntas. Wah, ya seperti itu. Oleh karena itu jangan khawatir, bagi kita mungkin di antara kita yang ingin ya mungkin lepas dari ikatan-ikatan pornografi, kita akan bersama-sama diberkati dan kita akan bersama-sama langsung mendengar ya, langsung saja bagaimana kok untuk kita bisa lepas dari ikatan pornografi. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita itu bebas gitu loh dari kecanduan pornografi itu gimana. Banyak orang itu pengen bebas tapi caranya nggak tahu, caranya nggak tahu, akhirnya karena nggak tahu terus menerus akhirnya terikat. Nah, hari ini kita akan coba belajar. Pertama-tama mari kita lihat ya, sebenarnya yang pertama paling penting ini, paling penting nggak boleh nggak ada ini gitu. Kalau nggak ada ini ya udah mungkin bisa juga. Yang pertama yang sangat penting, paling penting dan tidak boleh lupa adalah orang yang kecanduan itu harus membuat komitmen terhadap dirinya dengan Tuhan. Ini kan kembali dari sepandang Alkitab ya. Membuat komitmen dirinya dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Nah, contohnya gini, misalkan ada orang pingin pola hidup sehat, ya kan, pernah ya, pola hidup sehat. Caranya banyak tuh, olahraga teratur, makan dengan pola makan yang bergizi dan lain-lain. Tentu ini butuhkan komitmen. Benar, komitmen buat diri kita kan. Diri sendiri ya. Buat diri sendiri kita butuh komitmen. Sangat mustahil kita nggak menerapkan pola hidup sehat tanpa komitmen. Hari ini berhasil, besok kegoda, aduh, gagal lagi. Makannya kayak gini, gagal. Lusa coba berhasil. Besoknya lagi coba, aduh, gagal lagi. Tanpa komitmen susah. Nah, dalam pornografi juga begitu. Harus ada komitmen untuk orang itu mau bebas, mau terlepas. Yang pertama, kita kalau nggak ada komitmen ya orang itu juga akan sama kayak pola hidup itu. Hari ini mungkin bisa nggak nonton, besok ya Allah kegoda. Wah, sama seperti orang diet ya. Orang diet. Nah, orang diet kan, dia pingin punya badan yang bagus. Mungkin sebelumnya ya kemana-mana lemaknya. Terus akhirnya dia kalau nggak punya komitmen ya udah gitu ya terus. Dan butuhkan komitmen dan akhirnya berhasil. Sama seperti hal ini dalam hal bagaimana terlepas dari ikatan pornografi ya. Mesti ada komitmen. Oke, Go. Benar, itu yang pertama sangat penting ya, jangan boleh dilupakan. Dan yang kedua adalah kita perlu komunitas yang membuat iman kita tuh bertumbuh. Jadi kalau iman kita bertumbuh, otomatis kita akan bisa melawan godaan-godaan itu. Gitu loh. Jadi kan kalau di Alkitab kan ada yang dikatakan gini, roh penurut tetapi daging lemah. Daging lemah, benar. Benar nggak? Kita pernah cari tahu tuh ayatnya itu apa sih artinya. Nah, kalau kita pingin dengar, kita pingin cari tahu sebenarnya apa sih maksudnya roh itu penurut. Roh penurut tapi daging itu lemah. Ketika seseorang tuh membangun kerohaniannya, rohnya terus dibangun, maka rohnya itu akan menuruti kehendak Allah dengan sendirinya. Oh, I see. Paham ya? Jadi kayak gini. Kayak gini contohnya gini ya Pak Ibu Saudara-saudari. Pernah Bapak Ibu Saudara-saudari pernah lihat rambu-rambu lalu lintas kan? Sering kan?
lampu merah berhenti, hijau jalan, terus dilarang parkir, dilarang ini, dilarang ini. Terus ada orang yang ngingetin kita diingatkan dengan rambu-rambu itu. Oh iya, di kilometer ini nggak boleh parkir di sini. Selalu gitu, selalu diingetin. Akhirnya kita kan dengan sendiri otomatis sudah. Otomatis. Oh iya, nggak boleh parkir ya. Oh iya, langsung nggak stop di situ, langsung aja kita cari parkir yang di mana-mana kita boleh beli parkir. Nah sama seperti itu. Jadi kalau istilahnya kita tahu bahwa kita tuh daging kita lemah, dalam di bahasa Yunani-nya itu ada keinginan daging. Kita itu lemah, maka kita harus memperkuat roh kita. Dan ini nggak bisa dilakukan dengan sendiri. Perlu komunitas yang bertumbuh. Perlu komunitas. Itu yang sangat penting. Nah di sini ada satu kisah yang sangat menarik ya tentang pentingnya komunitas bertumbuh ini. Saya coba ambilkan dari kisahnya bagaimana Daud dan Batsyeba. Daud dan Batsyeba. Ini kisah ini adalah kisah yang merupakan noda dari pelayanan Daud. Ini sudah noda yang sangat keji di mata Allah. Bahkan dikatakan yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Allah. Dan Alkitab mencatat baru pertama kali Tuhan ngomong perbuatan Daud itu adalah yang jahat. Yang jahat, oke. Baru pertama kali ini. Nah, di sini kita lihat ya. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 1. Coba saudara-saudari bisa buka. Saya akan coba bacakan ya. Daud dan Batsyeba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari jalan pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Soto itu kayak balkon gitu ya. Balkon, ya. Balkon. Tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, bahwa Batsyeba aku mengandung. Lalu Daud menyuruh seorang pada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud, dan lain-lain sampai terus. Nah, di sini kita lihat Daud seorang raja. Dia harusnya maju berperang, tapi dia memilih tinggal di Yerusalem seorang diri. Penasihat nggak ada, penasihat ada di samping raja. Ya harusnya ada. Harusnya ada penasihat di samping raja, Pak Ibu. Jadi zaman dulu itu raja itu selalu kan duduk di singgasana ya. Biasanya ada permaisuri, ada istri, keluarga, dan ada penasihat. Kenapa penasihat selalu ada di samping? Asisten ajudan, ajudan. Kenapa penasihat ada di samping? Karena raja itu nggak bisa memutuskan sendiri. Nggak bisa single gitu loh. Ada kasus ini, misalnya kasus pembunuhan dan lain-lain, harus didiskusikan sama didiskusikan dengan penasihatnya. Kalau staf-stafnya nggak mungkin, karena stafnya di bawah. Penasihatnya juga nggak ada waktu itu. Jadi benar-benar dia itu sendiri di atas balkon sendiri melihat Batsyeba sedang mandi. Dan yang jadi permasalahan di sini adalah itu pentingnya adanya komunitas bertumbuh, saudara. Jadi nggak bisa seorang diri. Daud dikatakan orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu misalnya Daud melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan inilah pentingnya sebuah komunitas. Jadi Daud pun yang dianggap Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang ngomong, Daud adalah orang yang lekat di hati Tuhan. Bisa melakukan sesuatu yang fatality istilahnya, sangat fatal dalam pelayanan. Bahkan dicatat kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca melihat ada 2 yang sangat besar dosa Daud. 1, berzina. 2, pembunuhan berencana. Benar. Uria disengajakan taruh di depan, coba bayangin. Sengaja. Perang besar, seorang Uria ada di depan, otomatis pasti langsung mati. Karena yang diserang ada di depan. Kalau mungkin nyerang di belakang, Bapak Ibu ya. Jadi pembunuhan berencana dan berzina, 2 dosa yang sangat tidak menyenangkan di mata Tuhan. Nah itu yang membuat akhirnya Daud, pada akhirnya kita tahu Daud bertobat, dia ditegur Nabi Nathan dan lain-lain, dia mengakui kesalahannya, untuk konsekuensi harus diambil dan lain-lain. Nah ini membuktikan bahwa sehebat Daud pun, sekeren Daud pun, tetap membutuhkan komunitas untuk bertumbuh. Karena di dalam komunitas itu kita bisa diingatkan, kita bisa saling support. Kita bisa, artinya ini komunitas yang benar ya, komunitas yang benar. Kan karena
mungkin ada di antara kita yang mungkin kayak khawatir kok. Misalnya contoh nih kok ya, aku kasih contoh dalam poin kedua ini tentang komunitas. Aku mungkin punya dosa seksual atau mungkin pornografi. Nah, rasa-rasanya tuh aku kayak malu, jaim untuk ngaku itu sama komunitas. Itu kayak gimana kira-kira aku? Atau kan nggak mungkin kita diem aja. Iya. Jadi gini, komunitas ini adalah PR yang sangat sangat penting digarap oleh semua orang. Jadi banyak orang tuh membutuhkan komunitas, saudara. Nah, gereja lah harus menjadi komunitas yang benar. Itu pentingnya. Gereja harus menjadi komunitas yang benar. Nggak boleh gereja sama dengan yang lain. Itu percuma juga. Gereja harus menjadi komunitas yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sehingga orang nggak malu untuk orang itu terbuka. Oh iya. Jadi dia percaya. Ketika dia nggak malu untuk dia terbuka, dia percaya sama komunitas itu, akan lebih mudah untuk lepas dari keterikatan itu. Apapun ya, ini apapun, termasuk pornografi ya, mungkin narkoba dan lain-lain juga. Dalam konteks ini pornografi. Jadi ketika orang itu percaya pada komunitas gerejawi atau komunitas yang benar dalam gereja gitu ya, maka orang itu akan percaya, kemudian dia akan ceritakan. Berarti gereja harus juga benar. Gereja juga harus benar. Ya kan, jangan sampai gereja menjadi satu komunitas yang nggak bisa dipercaya. Iya, bisa dipercaya, bahaya. Karena ya memang Tuhan ciptakan gereja, perkumpulan orang Kristen bersama-sama untuk saling membangun, saling support. Iya, betul. Nah, kalau misalnya satu di antara kita, kawan kita, sahabat kita sedang mengalami ikatan-ikatan seperti itu, nah tugas kita ya bukan malah bahasa Jawanya ngenyek ya, atau mungkin menjatuhkan, atau mungkin kita malah ngegibahin orang itu keluar dari komunitas kita. Enggak, jangan. Dan ini tugas penting juga untuk gereja sebagai komunitas untuk bisa merangkul mereka yang punya ikatan-ikatan seperti itu, dalam hal ini ya pornografi. Oke, selanjutnya wah. Ini yang sangat menjadi goal kita di akhir pada sesi ini. Yang terakhir adalah sebagai orang yang mungkin mengalami atau yang mengalami sekarang keterikatan terhadap pornografi, itu dibutuhkan konselor. Jadi ada konselor yang ada ini. Nah, konselor ini kan sudah dilatih ya istilahnya. Konselor ini kan udah profesional, dia bisa menangani menjadi orang yang mampu untuk menangani berbagai macam kasus-kasus tertentu, kasus-kasus dari yang kecanduan dan lain-lain. Maka konselor sangat penting. Nah, kenapa penting? Karena konselor ini biasanya, ya ada yang juga pernah mengalami dulu ya, dia bisa jadi konselor, ada yang gitu. Ada yang memang dia memiliki konselor dan mereka mampu untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi ada dua, ada yang pernah mengalami dulu, akhirnya mampu jadi konselor menangani. Mungkin ada juga yang nggak ngalamin, tapi dia mampu menyelesaikan. Tapi dia belajar, dia belajar bagaimana dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan, mengatasi orang-orang yang mengalami kecanduan, termasuk dalam hal ini pornografi. Nah, kenapa perlu adanya konselor, saudara? Tapi gini nih, kan di mana-mana orang itu kalau baru gitu ya, pasti butuh yang senior kan. Benar nggak? Benar ya. Orang itu kalau misalkan taruhlah dia tuh baru pertama kali bawa mobil, pasti didampingin. Nggak mungkin bawa mobil, pertama kali bawa mobil ya kalau keluar aja bawa aja terus gitu. Akhirnya nabrak, karena baru pertama kali bawa. Iya, paham. Harus didampingin. Nanti lama-lama akhirnya sendirian. Sama halnya dengan kecanduan. Harus ada pendampingan dari konselor. Sampai dia benar-benar mandiri, lepas, baru akhirnya dia bisa mengatasi. Dan ini mungkin juga penting kok menurutku, kita jangan sampai takut datang ke konselor. Karena ada sebagian orang yang ngomong, wah kalau aku datang ke konselor berarti aku udah kayak sakit jiwa dan sebagainya. Wah, ini harus dipahami bahwa kita semua ya memang sakit jiwa. Benar ya. Kita ini semua orang sakit jiwa, tapi kadarnya yang berbeda. Jadi kalau kita datang ke konselor itu bukan berarti kita orang dalam tanda kutip ODGJ, bukan. Ya kita semua memang membutuhkan konselor, karena di setiap kita individu pribadi pasti punya satu hal yang ke dalam hal ini mungkin ikatan-ikatan pornografi dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa sendiri. Balik lagi tadi itu di kisahnya Daud. Sehebat apapun, Daud tuh hebat sekali ya. Hebat banget. Tapi sehebat-hebatnya Daud ketika dia sendiri, itu. Tuh contohnya dia jatuh ke dalam zina dan pembunuhan berencana. Dan kita orang yang tidak sehebat Daud, apalagi kita itu maksudnya ya. Nah, kita butuh banget tuh konselor, dan jangan takut datang ke konselor. Tapi dalam hal ini konselor yang bukan abal-abal. Ya emang dia profesional. Nah, kalau kita memang butuh ya kita bisa tanya gembala kita, karena gembala kita pasti tahu lah ya akan hal itu. Jadi
dipastikanlah Bapak Ibu Saudara kalau mungkin di antara kita nih Ko ya, misalnya ada yang pendengar kita yang mungkin kadar ikatannya tuh waduh sudah kayak kecanduannya sudah susah banget kan, ada kadar-kadarnya. Nggak apa-apa, kita harus sadar diri ya, kita datang ke konselor, kita minta bantuan dan kita pasti akan didampingi sampai sembuh ya gitu ya, mungkin bahasanya Ko ya. Bahasanya seperti itu. Oke ya, selanjutnya Ko ada lagi mungkin? Ya sebagai kesimpulan aja mungkin. Kesimpulan adalah Bapak saudara-saudari, mari kita belajar dari kehidupan kita pribadi. Jadi kita tahu batas-batas kita, kesimpulan kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Janganlah kita menjadi orang yang mencoba diri kita sendiri. Akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan itu karena diri kita sendiri. Seperti pornografi ini kan awalnya coba-coba. Intinya janganlah kita mencoba diri kita sendiri agar kehidupan kita nggak terjatuh dalam pencobaan itu sendiri. Itu sih kesimpulannya. Dan untuk saya mungkin untuk bisa menambahkan kesimpulan dari Koko ya, untuk kita semua ya Bapak Ibu Saudara, intinya kita mesti sadar diri Bapak Ibu Saudara. Kita ini lemah. Kita sangat-sangat lemah dan kita ini dikelilingi oleh lingkungan orang-orang yang dimana mereka adalah orang-orang duniawi. Kita tahu sendiri ya pergaulan dunia itu seperti apa, dan bisa saja dan ada potensi, ada kecenderungan kita ikut ya sama seperti dunia itu ya, dimana dalam hal ini pornografi. Kita sangat-sangat memiliki potensi yang besar untuk kita bisa terikat dengan hal-hal seperti itu, karena balik lagi kita nih manusia lemah. Oleh karena itu kita mesti sadar diri. Nah, kalau kita sudah sadar tadi yang sudah disampaikan Koko, seperti kita mesti punya komunitas yang sehat, kita datang ke konselor dan kita punya komitmen. Nah, kita bisa ngejalanin itu dengan enjoy. Bukan dengan paksaan. Oke lah, aku konselor, aku datang ke komunitas, aku bikin komitmen. Tapi kalau itu dilakukan dengan hati yang penuh dengan paksa, itu tidak akan berhasil. Jadi diawali dengan sadar diri kita ini manusia lemah, kemudian itu tadi ya kan, kita bikin komitmen sama diri kita, sama Tuhan, kita ikut masuk dalam komunitas yang benar, yang terpercaya, dan kita juga bisa datang ke konselor jika mungkin di antara kita level kecanduannya itu sudah sangat akut ya mungkin bahasanya. Nah, dan biar kiranya apapun itu, dalam hal ini kita berbicara tentang ikatan pornografi, bisa terlepas dari kehidupan kita. Amin. Thank you sekali untuk 4 sesi ini sudah menemani kita bersama di dalam konten ya Karismata Talk ya, dimana kita ngobrol ya sudah 4 sesi, biar kiranya Bapak Ibu Saudara pendengar kita bisa diberkati, bisa diberi edukasi, dan bisa memberikan pencerahan lah ya, pencerahan dan Bapak Ibu Saudara bisa menanggapi secara dewasa, meresponi secara dewasa dalam hal ini tentang pornografi. Nah, dan ada kata-kata terakhir mungkin Ko? Terakhir, Bapak Saudara-saudari, mari kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita, mungkin yang Bapak Saudara-saudari mungkin bisa berkeluarga, dan terlebih lagi kita terus membangun hubungan kita agar kita makin hari makin takut akan Tuhan. Oke, seperti itu. Dengan kasih Kristus, Koko Felix bisa berdoa untuk mengakhiri 4 sesi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan buat kami di sesi terakhir ini. Kami bisa belajar bersama-sama bagaimana kami bisa lepas dari ikatan pornografi. Tuhan menolong setiap orang-orang yang terikat. Tuhan bebaskan, tumbuhkan komitmen dalam hati mereka. Kiranya mereka boleh menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, menjaga hidup mereka dan menjaga kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami akhiri sesi terakhir ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal Ko. Hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal juga untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakan, dan juga selamat tahun baru. Dan kita akan berjumpa lagi tahun depan 2022 dengan konten yang baru, dengan konten yang lebih disegarkan lagi, dengan topik-topik yang kekinian ya, dengan isu-isu ya yang viral. Kita akan bahas tentunya berdasar firman Tuhan, dan biar kiranya Tuhan Yesus memberkati.